kabar Profesor Hesti? Baik. Bertemu lagi dengan kita berdua di sini ya, sahabat pagi semuanya. Dan kita akan segera memberikan tips ataupun eksperimen ilmu-ilmu ya kepada anda semua dalam tentunya di Fun Science. Ya, Fun Science yang pertama, Profesor Hesti. Ya, Profesor Andre. Saya akan mencoba memberikan sebuah percobaan, yaitu dengan menggunakan dry ice. Dry ice, dan ini air Dan sabun ini ya? air sabun ya, Oke. air yang sudah diisi dengan sabun. Jadi namanya air sabun. Anda akan membuat bubble dry Ya, ice, saya tapi akan beda membuat- yang kayak kemarin ya? Beda. Oke, Ini bubble dry ice-nya berbeda dengan yang seperti kemarin ya. Gampang saja. Air sabun ini ditaruh dalam wadah seperti ini, lalu kemudian ditaruh lagi seperti ini untuk menghindari limpahan atau letupan-letupan ya, karena dry ice ini akan kita masukkan ke sini dan dia akan mengeluarkan sebuah letupan-letupan. Oh, lucu sekali, coba dipraktekkan langsung. Anak-anak dokter. pasti suka ini di rumah Profesor. ya. Kita coba ya. Wow, lagi, Prof. Dingin ya. Iya, harus pakai sarung tangan, Prof. Ini, Prof. Wow, lihat. Semakin hari semakin naik. Wow. Lebih baik begini saja, Prof. Nah, wow. Wih, seru. Hai. Saya malah seneng loh. Iya. Wow. Anak-anak pasti suka bermain ini. Saya malah girang juga nih. Iya, saya juga gila. Wow. Bagus ya. Nah, kenapa menjadi seperti ini? Jadi, teorinya adalah ketika dry ice dimasukkan ke dalam air yang sudah dicampur sabun, proses sublimasi dari dry ice tersebut akan semakin cepat terjadi. Di mana dry ice akan berubah menjadi awan kabut yang memiliki tekanan. Efek hasil dari sublimasi tersebutlah yang dapat menciptakan gelembung-gelembung busa sabun. Wah. Oh, kok bisa sih, Prof? Ya bisa dong. Oh, iya. Profesor, Apakah Anda saya punya? ingin menantang Profesor untuk bisa memasukkan koin ini ke dalam botol. Saya sudah mempersiapkan tusuk gigi yang saya potek ya, Prof. Ya, tapi jangan sampai patah. Poteknya sedikit saja Sedikit ya. saja, seperti ini. Saya akan taruh di sini ya, Prof ya. Dan saya taruh koin di sini. Sesungguhnya, Prof, seandainya, Prof, kalau koin ini tidak dihalangi oleh tusuk gigi tersebut, dia akan masuk dengan mudah. Tapi saya halangi dia dengan tusuk gigi. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar koin tersebut bisa masuk ke dalam botol tanpa menyentuh tusuk giginya? Sangat sulit sekali nampaknya. Ya, betul. Harus disentuh lah, kalau enggak mungkin bisa masuk. Tapi mungkin dia memang harus disentuh, tapi tepat di hatinya. Sentuhlah koin tepat di hatinya. Oke, caranya bagaimana, Prof? Dengan menggunakan air. Oh iya? Seperti ini. Oh iya. Bergeser dia. Tambahin lagi kali ya. Tambahin lagi. Jadi ya, Prof ya, kalau memang air ini akan dengan mudah. Iya. Oke. Iya. Jadi itu alasannya apa? Karena tusuk gigi itu meregang atau menjauh karena adanya tetesan air yang menyerap ke dalam tusuk gigi tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya tekanan turgor atau tekanan yang dapat mendorong dinding sel tumbuhan. Nah, karena itulah adanya tekanan inilah tusuk gigi jadi meregang. Kok bisa sih? Ya iya dong. Oh, iya.
Oke, seperti itu teorinya Iya, ya. betul. Ini benar-benar fun sekali. Dan selanjutnya, Tadi Hesti berkata sama saya kalau Andre bilang dia bisa mengangkat galon hanya dengan kertas. Saya sudah siapkan gulungan kertas, Prof. Iya, Dan betul sekali. Profesor minta talenan. Betul. Maksudnya apa? Saya pikir Baik. itu tidak akan mungkin bisa mengangkat galon dengan gulungan-gulungan kertas tersebut. saya akan jelaskan ya. Yang pertama, potongan-potongan kertas ini kita gulung seperti ini. Nih ya, ini kita gulung. Lalu kita kasih selotip sekelilingnya. Ya, buat 4 gulungan ini menjadi 4 buah ya. Oke. Oke. Untuk sebagai fondasi, kita taruh 4 sudut seperti ini. Ya. Nah, seperti ini, Hesti. Baru kita taruh talenannya di atasnya. Tidak akan kuat, ini adalah sebuah kertas, Profesor. Anda akan menaruh apa lagi di atas ini? Saya akan menaruh harapan di sini. Ya, kita akan coba ya. Ya, Prof. Kita akan coba bersama. Ini berat sekali loh, Prof. Pasti hancur, Prof. Ya, ternyata tidak berhasil ya. Keberatan. Jadi tadi ini maaf ya. Ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan. Bisa, Jadi bisa, teorinya adalah beban dari botol-botol tersebut akan diterima oleh papan di bawahnya. Lalu akan disalurkan secara merata ke gulungan kertas di bawahnya. Sehingga beban yang diterima oleh kertas menjadi lebih kecil. Harusnya sih bisa. Harusnya sih bisa. Saya bisa berdiri di sini, Mbak. Iya. Sama juga. Memang harusnya kertasnya lebih tebal ya. Lebih digulung saja lah yang digulung lebih tepat tebal. ya. Tapi bisa coba untuk dicobain ya di rumah ya. Kita boleh gagal, tapi kalian tidak boleh gagal. Iya. Baik. Selanjutnya Kok bisa gagal sih, Prof? Ya bisa dong. Oh, iya. Ini saya akan membuat percobaan kapur barus terapung. Coba. Kalau misalnya saya menaruh kapur barus di sini, di air yang saya isi dengan air botolnya, lihat dia akan tenggelam. Tenggelam, tidak mungkin bisa mengapung. Tidak mungkin bisa mengapung. Jadi ada baiknya kalau ingin mengapung, saya punya tipsnya. Ya, bagaimana caranya agar kapur barus itu bisa mengapung ya? Iya, betul sekali. Yang Caranya pertama adalah adalah dengan menggunakan cuka. Banyak ya, agak sedikit banyak ya. Agak sedikit banyak. Ini banyak banget loh. Lalu Dan kemudian juga baking soda. Permintaan penonton yang banyak. tidak apa-apa, justru serunya di situ. Serunya di situ. Banjir nih. Jadi kok mau kenapa ya, asam ya? Ya ada cukanya. Oh iya. Iya. Kita kocok-kocok ya. Oke, langsung dimasukkan baking sodanya, kapur barusnya. Kapur barus kita langsung masukkan. Iya, tunggu sesaat. Tunggu sesaat, dia akan mengapung sebentar lagi. Nah, Gitu ya. seperti itu. Seperti itu. Jadi Anda kalau ingin membuat kapur barus itu mengapung di air, pastikan muncrat dulu kemana-mana ya. Jangan banjir ya, jangan banjir. Oke. Tapi ini adalah salah satu tipsnya dan berhasil. Kok bisa sih? Ya iya dong. Oh, iya. Karena soda kue dan cuka secara kimiawi akan menghasilkan gelembung gas karbon dioksida. Gelembung itu berkumpul dan merekat pada kapur barus sehingga terapung ke permukaan. Sebagian dari gelembung meletus dan menyebabkan kapur barus kehilangan daya apung. Inilah dia fun science kita ya. Ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan bermain hologram. Silakan Profesor Hesti. Caranya adalah saya sudah menyiapkan gambar-gambar hologram di handphone saya. Bentar ya, ini handphone siapa sih? Oh iya, bentar.
Anda pasti punya tempat CD seperti ini Banyak yang sudah sekali tidak yang tidak terpakai. terpakai, ya. Tolong dipotong-potong menjadi segitiga prisma dan direkatkan menjadi seperti ini. Menggunakan sentotip ya. Selotip ya, jadi seperti itu. Segitiga-segitiga menjadi sebuah prisma seperti ini. Tinggal search aja di YouTube, cari gambar-gambar video animasi. Iya. Ya. Untuk membuktikan ini ada hologramnya, Dan coba saya DJ. taruh di atas ini, Iya. di atas handphone. Iya. Nanti akan terlihat di bagian prismanya ada gambar-gambar hologram. Mungkin kalau dengan intensitas cahaya seperti ini tidak akan terlihat. Ya. Saya minta DJ. PLN untuk matikan. DJ aja. Oh, DJ, tolong lampu matinya DJ, dong. matikan Lampunya lampunya. mati dong. DJ. Oh, PLN repot ya. Sebentar. Ya. Set. Apakah Anda melihat ada ikan? Itu ada ikan, ada gambar ikan, ikan, gambar ya. hologram terlihat di sini. Berbentuk 3D ya ikannya. Wah, ini bagus sekali nih buat anak-anak ini. Ada ubui-ubui, ubui bulan, betang, Waduh, keren. apa non poe. Nah, Lihat, ini ubur-ubur nih. Wah. Jadi kita bisa memberikan mini show ya Mini kepada show, anak-anak ya. di rumah Ya, untuk melakukan eksperimen hologram ini ya. Siapkan Kok hand- bisa sih? Ya iya dong. Oh, iya. Siapkan handphone, siapkan plastik seperti ini dibikin prisma, Iya. dan juga siapkan untuk di-downloadnya Betul ya. sekali. Halo. Udahlah langsung aja iklan lah. Iya pasti. Ini pasti Profesor korek korek lagi nih. nih. Aduh ada lagi. Enak ya aromanya ya? Asem ya. Ya, Apa ini Profesor pakai? kalau ini istilahnya ini seperti jam. Iya. Maksudnya ini kan jam 9.50. Oke. Kalau ini 10.10.10 10.10. kan tidak sama ya 9.50 dengan 10.10.10. Nah, bagaimana caranya biar jumlahnya sama? 9.50 9.50 sampai dengan 10.10.10. Iya. Bagaimana Kalau ini caranya? 10 lewat 10 detik. Iya. Ya satu garis. Apa Satu gimana? garis saja pakai satu garis. Pakai 10, satu garis 10. gimana ya caranya? Ini jadi oi nih kalau saya baca dari Ya, sini. Oi. Tidak bisa. Bagaimana dengan cara satu garis saja? Tidak bisa, Profesor. Tidak bisa, Profesor. Pak C. Bisa. Gimana caranya? Harus berpikir. Ayo, seperti ini, satu garis saja ya. Wow! 10 to 10. 10 to 10. Oh, sama sama ini berarti ya. 9.50 ini 10 to jam 10. 10 menuju 10 berarti 10 to 10. 10 to 10. 10 kurang 10 menit. Ya. Berarti 9.50. 9.50. Oh, sungguh biasa. Hanya menarik kata itu menjadi T ya. Iya. Memang. Oke juga boleh. Boleh Ini ya? benar-benar fun science Ya, walaupun Saya agak bingung pusing sedikit. lihatnya, saya lebih baik makan buah apel langsung dari pohonnya saja. Saya membeli apel, tapi saya tidak suka membeli apel. Makanya saya petik langsung dari pohon, tinggal saya lep. Jangan dilep. Ini kan masih kotor. Kalau dari pohon itu. Oke, dari bekas saya ke pestisida. dapur dulu, saya ambil keran dulu. Jangan. Repot. Itu caranya ada. Nanti kita akan kasih tahu sama sahabat pagi. Ada tips membuat semprotan untuk buah. Oh, jadi kayak semprotan portable ya? Saya sudah ajarkan ini kepada Andre. Nanti Oke. bisa kita tanyakan sama Andre dan Hesti Baiklah. ya. Berarti nanti kita akan kembalikan lagi kepada Andre dan Hesti. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat!